Namaku si Jarwo, tampan, gagah dan perkosa. Belum bekerja, pengang-penggong, oh, terus berusaha. Ya, Indonesia. Kita terbuang ini, ya Allah. Halo guys, kembali lagi di channel AZ Film nih. Ya, sudah lama nih channel ini kosong karena Mimin lagi males-malesnya. Saatnya untuk kembali menghibur kalian, warga AZ Film. Dimana A sampai Z semua ada di sini. Di video kali ini saya akan merangkum film animasi terbaik Indonesia, yaitu Adit dan Sopo Jarwo The Movie. Animasi ini dirilis tahun 2021 di platform Disney+. Bagi yang belum nonton, harap menonton dahulu filmnya, karena video ini mengandung spoiler konten. Jadi nggak usah berlama-lama, kita masuk aja ke alurnya. Film ini diawali dari sekolahan. Terlihat teman-teman Adit yang sedang menceritakan liburan ke luar negeri saat sedang libur sekolah. Setelah pulang sekolah, Adit di sini diejek temannya itu karena tidak bercerita tentang liburannya. Bahkan temannya itu berkata bahwa Adit cuma bisa ke Jogja dan cuma bisa berteman dengan orang-orang kampung saja. Paling kamu ke Jogja, Dit, bukan temenan sama anak kampung. Adit yang kesal pun langsung mengayuh sepedanya dengan berkata, Nanti juga aku liburan ke Jepang. di tempat lain, di sebuah halte bis, terlihat ayah Adit, yaitu Yusuf, sedang bersedih karena menerima surat PHK dari perusahaannya. Setelah di rumah, si ayah pun gelisah dan berusaha untuk menutupi masalah ini. Kemudian, Adit pun datang dan menagih janjinya karena ayah sudah berjanji mengajaknya liburan ke Jepang. Karena masalah PHK ini, ayah Adit pun beralih untuk mengajak liburan ke Jogja. Sekalian pulang kampung. Liburannya ke Jogja aja. Mendengarkan ini, Adit pun sedih bercampur marah kepada ayahnya itu. Keesokan harinya, mereka pun bersiap menuju Jogja. Dan terlihat, Adit masih kesal kepada ayahnya. Sebelum berangkat, ayah Adit pun menitipkan rumahnya yang sedang direnov ke Pak Haji Udin. Nggak enak nih ngerepotin. Nggak apa-apa. Saat hendak berangkat, ayah Adit pun lupa membawa tiket keretanya. Mereka pun kembali ke rumahnya untuk mengambilnya. Ya ketinggalan. Dan mereka berangkat ke Jogja. Saat di dalam kereta, diketahui ibu Adit sedang mengandung 7 bulan dan Adit meminta adiknya diberi nama Adelia. Namun, mendapat pertentangan dari ayahnya yang sudah memiliki nama, yaitu Asih. Saat di perjalanan, ibu Adit pun merintih kesakitan. Gak biasa gini ya. Apa tuh? Ayah bawa biskuit bunda kan? Dan meminta untuk memakan roti kesukaannya. Namun, karena ayahnya pelupa, ia pun tidak membawanya. Dan saat kereta itu berhenti di stasiun Cirebon, Adit pun turun untuk membeli rotinya. Beli biskuit yang ini, Bu. Menitip. Iya, Bu. Dan di dalam kereta itu, ibu Adit menanyakan keberadaan Adit karena hendak berangkat keretanya itu. Adit mana? Kok nggak balik-balik? Karena ayahnya melihat bocah yang mirip dengan Adit, ia pun bilang bahwa Adit ke toilet dan mereka pun tertidur. Saat kereta mulai melaju, Adit pun ketinggalan keretanya dan ia berusaha meminta tolong ke orang-orang sekitarnya. Bantuin dong, Om, mau ke Jogja, Om. Saat Adit sedang duduk di pinggiran rel dan bersedih, ia pun dihampiri oleh pria gendut dan ya kalian tahu semuanya. Ia adalah Sopo. Sopo pun mengantar Adit itu. Tetapi Sopo malah mengantarnya ke warung makan gudeg. Waduh. Adit mau ke Jogja. Cari gudeg Jogja. Oh, bukan
bukan di sini, Om. Adit ke Jogja, bukan gudeg Jogja. Di sisi lain, yaitu di dalam kereta terdapat seorang yang disuruh turun karena tidak dapat memperlihatkan tiketnya. Dan orang itu adalah si Jarwo. Ia pun turun dengan bernyanyi dan menari. Perkenalkan, namaku si Jarwo, tampan, gagah, dan perkosa. Belum bekerja, pengang-penggong, terus berusaha. Ya, Indonesia. Saat keluar dari stasiun, mereka pun saling bertemu. Oh ya, di film ini mereka belum saling kenal ya, karena latar film ini sebelum dari yang pernah ditayangkan di TV. Kita kembali ke alurnya. Awalnya, Jarwo berniat jahat, yaitu mengambil jam tangannya si Adit. Namun karena Adit meminta tolong ke Jarwo, dan Adit berkata bahwa ayahnya sudah punya duit banyak untuk diberikan dan untuk mengantarnya. Karena itu Jarwo pun setuju. Oh iya, si Sopo pun ikut karena ia ingin bertemu dengan si Sultan. Ucap, Iya, tak anterin ya sampai Jogja. Siapa ikut? Mau ketemu Pak Sultan. saat di pinggir jalan, Jarwo pun meminta tumpangan ke Jogja kepada seorang. Orang itu pun cuma mengangguk doang. Saat berangkat, ternyata orang itu bisu dan tuli, dan berkata ke sopir, ia pernah melihat si Sopo di Brebes, dan mengira mereka ingin ke Brebes, sesuai dengan rutenya. Dan di belakang mereka juga mengira mobil itu akan ke Jogja. Saat di mobil, inilah waktu berkenalan mereka berdua. Panggil aku Bang Jarwo. Jadi, Lek, sampean sapa? Iya, ya nama saya Sopo. Di tengah perjalanan, ban mobilnya pun meletus. Menjadikan mereka tidak bisa melanjutkan kembali. Dan di sini mereka mengetahui bahwa mobil itu tidak ke Jogja, melainkan ke Brebes. Mereka pun berterima kasih dan pergi. Makasih ya, Mbak. Oh. Mas, matur suwun lo ya. Makasih. Karena si Sopo orang Brebes, mereka pun pergi ke rumahnya. Mereka pun melewati ladang-ladang garam. Katanya mau ke tempat Simbo. Tempat apa? Itu, namanya itu laut, terus. Oh, ada. Garam gitu. Sin pun berpindah di kereta. Ibu Adit pun terbangun dan sadar bahwa Adit tidak ada di bangkunya. Kemudian ayah Adit mencarinya dan tidak menemukannya. Adit, Adit, Ya Allah, Dit. Adit, gimana kamu nak, Le? Singkat cerita, mereka bertiga sampai di rumah si Sopo. Dan disinilah kita dapat bertemu dengan tokoh simboknya Sopo yang tidak dapat ditemukan di seriesnya. Malam harinya mereka pun makan dan di sini Sopo minta izin ke Jogja untuk mengantarkan Adit. Dan di sini pun simboknya bercerita bahwa ayah Sopo sebelum meninggal dulunya adalah abdi dalam keraton Jogja. Mau ke Jogja, Mbok. Nganter Adit. Bapak ke sopo? Orang Jogja ya, abdi dalam di keraton. Di tempat lain yaitu di rumah kakek Adit, terlihat mereka cemas dan panik. Kemudian ayah Adit dimarahi oleh kakek karena tidak bisa menjaga Adit. Keesokan harinya mereka bertiga berdiri di tepi jalan guna mencari tumpangan. Jarwo yang melihat kereta barang berhenti menyuruh untuk naik kereta itu. Namun, Adit dan Sopo melihat seorang anak Vespa yang sedang kesusahan menarik Vespanya yang nyangkut. Mereka berdua pun membantunya dan dapat menaikkan Vespanya kembali. Tapi maaf, saya buru-buru ketinggalan rombongan. Anak Vespa pun berterima kasih dan langsung gaspol karena sudah ketinggalan rombongannya. Melihat ini, Jarwo pun marah karena tidak dapat menaiki kereta itu. Kemudian Jarwo rebahan di tengah jalan guna menghentikan truk. Setelah truk berhenti, Jarwo pun membajak truknya. Mereka semua naik dan ternyata truk itu membawa sapi. Adit dan Sopo yang di belakang pun resah karena sapi itu tidak bisa diam. Buruan, hitam. Waduh, Bang Sopo, gawat nih. Di tengah perjalanan, tiba-tiba
terdapat rahasia polisi. Karena Jarwo takut sudah membajak truk itu, mereka pun turun dan kabur. Dan polisi itu pun mengajar mereka karena si sopir telah melapor. Bang Jarwo, Bang Sopo, tungguin. Pelan. Sopo lu kamu tuh ngapain kesini tuh? Kita kabur kesini. Ayo buruan lagi. Ayo Dit, buruan Dit, ayo. Iya, bos. Kita terbuang ya Allah. Singkat cerita, mereka pun lolos dan mereka menaiki bis yang dikira menuju Jogja karena tulisan di belakang bis itu. Ikut dulu. Kita ini nyasar dulu. Saya boleh ya, Oh, boleh ya, Mas? boleh. Iya. Terima kasih. Ayo Sopo. Ayo, Bang Sopo. Ayo buruan. Di dalam bis ternyata berisi anak SD dan mereka semuanya pun bernyanyi. Hari ini bersama sang mentari berlari dan terus terbang bebas, jangan berhenti. Mereka bertiga tertidur dan setelah sampai mereka pun kaget. Kok sampai di Dieng? Dan ternyata bis itu sudah disewa untuk karya wisata. Ya buat ini. Dit, Sopo. Ternyata kita ini di Dieng. Astagfirullah. Karena cuaca yang dingin, Adit pun mulai bersin dan kemudian Sopo menyalahkan semua kejadian ini kepada Jarwo. Ini semua gara-gara bos Jarwo. Tadi bikin kesasar terus. Ini semua banyak dosa. Sopo. Saat mereka cekcok, Adit pun pergi dan lari. Saat menitih di sebuah jembatan, Adit pun terpleset dan terperosok di sebuah lubang. Sopo dan Jarwo yang mengetahui Adit hilang, mereka pun mencarinya. Berkat roti yang mereka temukan, Adit pun dapat ditemukan dan diselamatkan. Iya, Bang. Kamu lu emang. Tenang, Dit, tenang. Alhamdulillah. Malam pun tiba. Mereka pun menyalakan api unggun dan menginap di sebuah pondok. Paginya Sin pun berpindah di dekat rumah kakek. Terlihat ibu Adit yang menahan sakit karena ingin melahirkan. Ayah Adit yang bingung karena kandungan masih 7 bulan pun panik dan membawanya ke rumah sakit. Di tempat lain, Adit yang alergi dingin pun kesehatannya semakin parah. Jarwo pun ingin membawanya ke rumah sakit di Jogja. Dengan menggendong Adit, Jarwo pun gas menuju Jogja dengan jalan kaki. Tak lama datang rombongan Vespa yang salah satu anggotanya pernah ditolong. Mereka pun menawarkan tumpangan ke Jogja sebagai balas budi, dan sesampainya di Jogja, mereka pun membawa Adit ke rumah sakit terdekat. Balik kau! Dan di rumah sakit itu Adit berpapasan dengan ibu dan ayahnya, tetapi mereka nggak menyadarinya. Malamnya di ruang tunggu, ayah Adit nggak sengaja mendengar suster yang mencari pengantar Adit. Dan dengan berlari, ayah Adit pun mengejar Bang Jarwo dan Sopo, memastikan keberadaan Adit. Sesampainya di ruangan, ternyata Adit sudah tidak ada. Tuan, bos. Bos, Adit. Rupanya Adit berjalan keluar dan menemukan bayi yang bernama seperti yang ia inginkan, yaitu Adelia. Kemudian si ibu yang keluar dari ruangan pun melihat Adit dan langsung memeluknya. Tak berapa lama, ayah pun datang dan memeluknya. Di sini ayah Adit jujur kalau sudah di PHK. Akan tetapi si ibu sudah tahu pada saat ayah meninggalkan tiket kereta saat sebelum berangkat. Ya Allah, Bunda. Ya Allah.
Bunda juga nggak. Adit, Ayah. Rezeki nggak akan kemana. Ayah Adit pun mendapatkan tawaran pekerjaan di perusahaan temannya itu, yang kebetulan dokter di rumah sakit. Mereka dapat kembali pergi ke Jepang, ya. Ke Jepang. Film pun diakhiri dengan Adit yang menceritakan liburannya di depan teman-teman bangsat itu. Selesai. Itulah alur filmnya. Jika menyukai, mohon dukung channel ini dengan subscribe dan share video ini. Sekian, saya AZ Film. See you next time.